Herek piye kabare, aku nang kene apik tenan. Jadi di video kali ini aku akan review sebuah produk yang menurutku sangat luar biasa. Karena seumur umur aku nggak pernah membayangkan akan mereview produk ini, yaitu adalah drone dari DJI. Dan nanti aku akan memberikan review secara singkat dan juga sharing pengalaman maupun first impressionku dari perspektif seseorang yang belum pernah menerbangkan drone sebelumnya. Dan ini adalah video review drone DJI Mini 2. Jadi ini adalah kotak dari DJI Mini 2 ya. Dan mungkin teman-teman langsung sadar bahwa betapa kecilnya kotak ini ya. Dan ini adalah tipe yang Fly More Combo. Jadi teman-teman juga udah secara otomatis akan mendapatkan drone dan juga berbagai macam aksesorisnya. Dan mungkin dari sini teman-teman malah makin bingung ya. Gila, ini kotaknya sekecil ini. Kira-kira sekecil apa drone di dalam kotak ini? Jadi DJI itu selalu memiliki dua tipe ya kalau di masing-masing produknya, yaitu tipe basic dan Fly More Combo. Dan di video kali ini aku akan menunjukkan kira-kira apa yang teman-teman dapat kalau misalnya teman-teman beli yang paket Fly More Combo. Oke, jadi ini yang bakal teman-teman dapat di dalam kotak itu tadi. Ya udah, cuman satu tas kayak gini. Tasnya ini kecil, ringkas, dan beratnya itu juga nggak terlalu berat ini. Bener-bener apa ya, bener-bener ya nggak masuk akal itu loh. Gimana caranya drone dan berbagai macam perintilan-perintilan atau aksesorisnya bisa muat di dalam tas kecil ini ya. Dan oke, aku akan mengeluarkan isi-isi dari tas ini. Dan menurutku teman-teman pasti bakal kaget ya, karena tas ini tuh bisa muat banyak hal, drone dan segala aksesorisnya ya. Jadi ini adalah barang-barang atau item yang akan teman-teman dapetin di dalam satu kotak penjualan DJI Mini 2 yang Fly More Combo ya. Jadi ini ada drone dan berbagai macam aksesorisnya. Jadi item yang pertama adalah tentunya adalah drone-nya itu sendiri. Dan ini adalah drone-nya. Kelihatan nggak? Oke, nanti aku akan shoot secara terpisah ya. Jadi ya ini drone sekecil ini dan beratnya ini hanya 249 gram. Dan ya dengan ukuran segini dia bisa terbang. Aku sekarang masih bingung ya gimana caranya drone ini bisa terbang. Dan drone ini bisa terbang dengan maksimal durasi 31 menit ya. Dan dia bahkan katanya, kata DJI itu bisa terbang sampai ketinggian 4000 meter. Tapi aku nggak akan pernah nyoba terbang sampai 4000 meter. Jarak video transmisinya itu sampai 10 kilo karena udah pakai OcuSync 2. Aku kurang paham dengan mekanismenya. Kalau misalnya teman-teman ada yang paham, silahkan tulis komen di bawah. Dan drone ini juga udah menggunakan sistem GPS, jadi dia lebih akurat dan pastinya juga jauh lebih aman ya ketika kita menerbangkan drone ini. Dan dia ini juga udah bisa rekam 4K sampai 30 fps. Jadi di drone sekecil ini bisa ngerekam sampai 4K dengan ketinggian dan jarak sampai segitu. Ya benar-benar luar biasa ya menurutku ya. Oke, kita lanjut ke barang kedua, yaitu adalah controllernya. Ya ini joysticknya aku simpen di bawah sini ya. Controllernya ini bener-bener mantep banget di tangan, bener-bener pas ya. Jadi membuat kita mengendalikan drone ini jadi lebih enak dan lebih nyaman ya, lebih baik lagi gitu. Dan apa ya, controllernya ini bener-bener lebih besar daripada drone-nya kalau misalnya teman-teman lihat ya. Maksudnya bodinya itu jauh lebih besar daripada drone-nya itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan betapa kecilnya drone-nya ini, kayak mainan intinya. Dan remote-nya ini kalau misalnya kita tarik ya, nah ini jadi antennya sekaligus jadi tempat untuk naruh HP kita. Jadi nanti kita akan menyambungkan remote controlnya ini ke HP pakai USB Type-C. Tapi di dalam paket penjualannya juga udah ada USB yang tipe Lightning. Jadi disesuaikan lagi sama tipe atau jenis dari HP teman-teman ya. Tuh, ya sekecil ini tuh. Dan ini benar-benar enak banget untuk nerbangin ya. Oke, kita lanjut lagi ke item yang kedua. Oke, salah. Yang betul adalah item ketiga. Ya ini adalah baterainya. Jadi kalau misalnya kita beli paket Fly More Combo, kita langsung dapat 3 baterai sekaligus. Kalau basic ya hanya dapat 1. Dan kita pun juga udah dapat ini namanya two-way USB charging hub. Ya, pokoknya sebutannya gitu ya sama DJI. Jadi kita bisa langsung cas 3 baterai sekaligus di dalam
USB charging hub ini. Baterai yang ketiga di mana langsung ada di sini drone-nya. Aku pasang langsung di sini. Jadi kita bisa ngecas langsung 3 baterai di sini dan kita bisa ngecek ya indikator baterai langsung dari hubnya ini. Dan kita bisa naruh baterainya di hubnya ini kalau misalnya kita mau masukin ke dalam tas atau mau kita nyimpen baterai atau kalau misalnya kita mau traveling keluar kota, kita bisa langsung naruh baterai cadangannya di sini. Dan BTW salah satu yang keren dari DJI Mini 2 semuanya ini udah tipe USB Type-C, mulai dari drone, remote control dan juga USB hubnya, charging hubnya ini. Dan ini adapter dan juga kabelnya pendek memang, tapi ya siapa sih mau ngecas drone sepanjang itu kan? Ya ini udah cukup ya. Kayak ini USB Type-C dan kita pun langsung dapat 6 pasang propeller atau baling-baling ya, atau 12 baling-baling di sini. Dan ini kalau basic nggak tahu ya dapat atau enggak ya. Setauku cuma dapat 2 pasang atau cuma dapat 4 pasang, aku lupa. Kalau misalnya ada yang tahu silahkan tulis komen di bawah. Kayak gini. Dan ini juga udah ada cadangan untuk joysticknya kalau misalnya hilang kayak atau rusak gitu ya. Ya karena kecil banget emang. Terus ini ada perkabelan ya, kabel-kabelnya juga udah ada di sini, Lightning, terus tipe USB Type-C juga udah ada di sini, USB Type B yang biasa juga udah ada. Terus ini ada obeng, BTW obengnya ini hanya untuk membuka sekrup baling-baling, bukan untuk membongkar drone ya, hati-hati. Terus juga udah dapet strap untuk mengikat propellernya biar kalau misalnya kita naruh propellernya di tas atau mau kita simpen, propellernya itu bisa lebih aman. Jadi diikat pakai ini. Dan tentu ada buku-buku manual yang harus dibaca terlebih dahulu kan. Karena ya isinya informasi sebelum kita bisa nerbangin drone ini. Jadi ya ini adalah paket-paket yang kita dapetin kalau misalnya kita beli Flymore Combo. Oh ya lupa, ada tas DJI. Tuh, ada tulisannya DJI di sini. Dan tasnya ini menurutku ya ini tahan air. Ya pokoknya minimal air nggak akan merembes ke dalam karena bahannya ini kayak licin gitu. Dan resletingnya ini kayak ada penutupnya gitu. Jadi kemungkinan besar ini jaga biar air itu nggak merembes ke dalam. Tapi tetap hati-hati deh, karena drone ini juga masih belum tahan air. Dan ini adalah item-item yang teman-teman dapetin ketika membeli paket Flymore Combo. Dan aku menyarankan untuk beli yang Flymore Combo karena ya udah teman-teman langsung dapat, sekali beli langsung dapat. Kalau misalnya teman-teman beli yang basic, teman-teman harus beli perintilan-perintilannya ini atau aksesorisnya ini satu persatu. Menurutku itu lebih membutuhkan banyak tenaga, banyak waktu, banyak uang juga ya. Karena ya pastilah namanya marketing ya. Pasti kalau paketan itu jauh lebih murah daripada beli satuan. Jadi saranku langsung beli aja Flymore Combo karena yang penting ini langsung dapat 3 baterai. Jadi teman-teman nggak usah pusing lagi kalau misalnya keluar kota atau pergi ke alam ya, dimana nggak bisa ngecas. Ya udah teman-teman nggak usah khawatir karena langsung dapat 3 baterai. Oke, jadi sekarang aku akan lebih khusus lagi ya review secara sederhana atau singkat tentang DJI Mini 2 dan juga pengalaman ketika menerbangkan drone ini ya. Jadi seumur umur aku belum pernah nerbangin drone. Jadi aku sama sekali belum terlalu paham atau kayak punya gambaran sistem atau cara menerbangkan drone tuh kayak gimana. Kayak experience, feel atau rasanya ketika menerbangkan drone itu aku sama sekali belum pernah dapet gitu atau belum pernah merasakan ya. Makanya ya aku di sini bener-bener dari perspektifku sebagai seorang amatir ya. Jadi intinya kenapa aku tertarik dan suka sama DJI Mini itu adalah yang pertama harganya ya. Yang pasti dia harganya bisa dibilang kayak yang paling murah untuk saat ini. Karena Mini 2 ini termasuk keluaran baru dari DJI, baru dirilis sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi masih benar-benar baru ya. Pokoknya drone yang terbaru dari DJI adalah DJI FPV, harganya itu 19 juta. Wah, tapi benar-benar bisa manuver. Jadi intinya ini adalah drone yang paling affordable untuk saat ini. Ya, dan yang aku suka adalah dia ini benar-benar kecil. Lihat, cuman segini Rek. Ini seukuran HP gitu loh. Kalau misalnya bodinya ya. Dan bebannya ini, beratnya ini cuma 249 gram. Jadi bener-bener ringkas banget. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang pemula ya, ibaratnya adalah kita nggak akan ngurusi banyak hal sebelum kita mau menerbangkan drone ini. Intinya adalah kita nggak akan ribet ketika menerbangin drone ini. Bandingkan ketika kita menerbangin drone yang agak lebih rumit, agak lebih advance atau yang lebih berat ya. Pasti akan ada banyak hal yang harus kita perhatikan atau setting dulu sebelum kita terbang. Jadi untuk pemula ya ini paling enak.
karena dia ringkas, terus juga portable, dan kalau misalnya kita mau bawa drone dan segala aksesorisnya tadi ke luar kota, kita tuh bener-bener nggak repot gitu loh. Beban yang kita bawa itu juga nggak terlalu banyak. Oleh karena itu untuk pemula, drone ini bener-bener luar biasa. Dan memang kalau dari segi iklan yang ditujukan DJI, emang dia ini diperuntutkan untuk newbie atau orang-orang yang pengen punya drone untuk pertama kalinya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pro gitu ya, udah jam terbangnya juga udah banyak, kayaknya DJI Mini itu ini kayak nanggung gitu ya. Mending langsung beli Mavic Air atau beli FPV atau sekalian beli Mavic Pro atau bahkan Phantom 4 ya. Tapi intinya DJI ini lebih mengkhususkan DJI Mini itu ini ke orang-orang yang belum pernah punya drone dan pengen belajar punya drone. Tapi tentunya ada beberapa hal yang harus dikorbankan ya, karena ini adalah drone untuk pemula. Yang pasti DJI Mini itu ini nggak ada sensor di bagian samping, depan atau belakang. Dia hanya punya satu sensor, yaitu ini 2 sensor infrared dan juga satu kamera di bawah yang namanya itu kayak downward vision kalau nggak salah, kayak penglihatan bawah gitu loh. Jadi biar drone ini lebih presisi ketika dia hover dan juga biar lebih lebih halus ketika dia take off maupun landing gitu. Tapi dia sama sekali nggak ada pengaman ibaratnya, nggak ada sensor. Jadi kalau di depan ada tembok ya udah tabrak. Jadi tetap harus hati-hati ketika nerbangin drone ini. Tapi intinya DJI itu udah mengklaim bahwa Mini itu ini bisa tahan kecepatan angin dengan maksimal tuh 10 meter per detik. 10 meter per detik ya, kayak itu benar-benar cepet banget menurutku. Jadi kelihatannya DJI Mini itu udah cukup lah nahan angin yang nggak terlalu kenceng ya. Tapi kalau misalnya udah berangin gitu ya jangan terbangin drone atau segera landing aja drone-nya. Oke, jadi itu tadi adalah beberapa hal yang aku kurang suka dari DJI Mini 2. Dan kali ini aku akan membahas hal-hal yang aku suka dari DJI Mini 2. Yaitu apa? Yaitu tadi portabilitas, bebannya juga ringan, nggak bikin repot kalau misalnya kita mau bawa pergi-pergi. Dan yang aku suka lagi adalah dengan sekecil ini ya kan, dan kamera sekecil ini, dia ini benar-benar bisa ngambil gambar yang menurutku tuh bagus dan juga tenang gitu loh. Walaupun mungkin ya dia akan geser-geser dikit gara-gara kena angin, tapi kemampuan gimbal 3 axis-nya ini benar-benar luar biasa. Jadi menurutku dia ini akan tetap syuting ya atau merekam video dengan stabil. Dan dia seperti yang tak bilang tadi, dia bisa ngerekam video up to 4K 30 fps. Jadi untuk kebutuhan dokumentasi pribadi atau misalnya mau diupload ke YouTube atau kita punya project yang masih kecil ya, menurutku ini udah lebih dari cukup sih. Gambarnya itu menurutku tetap jelas, tetap bagus. Dan bayangkan ya, drone sekecil ini bisa 4K 30 fps dan Full HD 60 fps. Jadi menurutku drone ini benar-benar luar biasa. Dan drone sekecil ini bisa terbang dengan ketinggian maksimal kata DJI 4000 meter. Dan dia bisa mengirimkan transmisi video dari remote control ke drone ini dari jarak 10 km karena udah menggunakan sistem OcuSync 2.0. Dan seperti yang tadi bilang, aku nggak akan pernah nguji ketahanan dari Mini itu karena saya takut ya. Ketinggian maksimal yang pernah tak capai ketika nerbangin Mini itu adalah 43 meter dan jarak maksimal hanya 50 meter. Itu benar-benar udah tinggi pol, udah kecil di langit dan jaraknya tuh udah jauh. Jadi kayak aku nggak akan berani nguji sampai 4 kilo atau sampai 10 km ya. Jadi intinya aku benar-benar merekomendasi DJI Mini 2 ini untuk newbie atau untuk amatir, karena benar-benar beginner friendly gitu, kayak newbie friendly banget. Jadi ya aku saranin teman-teman kalau misalnya mau beli drone untuk pertama kali ya beli aja Mini 2. Dan ini adalah beberapa contoh footage yang aku ambil dari DJI Mini 2. Dan harap dicatat aku belum sempat ngambil 4K, jadi hanya di Full HD 30 dan 60 fps. Dan aku masih amatir, mohon maaf kalau misalnya gerakan drone-nya masih kurang halus dan juga mungkin warna dari videonya masih agak aneh ya. Aku masih benar-benar pemula dan masih belajar. Dan silakan dicek ya footage-nya.
Oke, gitu aja video kali ini ya. Dan terima kasih karena sudah nonton. Dan mohon maaf kalau misalnya ada informasi yang salah atau ada yang sesat ya. Silahkan tulis komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan atau mau ngerevisi pernyataan yang aku bicarakan di video ini ya. Intinya thank you udah nonton dan semoga video ini tuh bisa bermanfaat, bisa ngasih sedikit info ya, atau cuplikan info kalau misalnya teman-teman emang tertarik dengan drone atau penasaran dengan DJI Mini 2 ini. Oke, dan like, share, subscribe kalau misalnya channel Si Jo Tahu ini bermanfaat ya. Thank you dan Tuhan berkati.